Perkenalkan, saya Dani Dwi Safitri. Saya adalah seorang mahasiswa psikologi semester 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang teknik bertanya dan parafrase dalam konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu definisi bertanya. Jadi, bertanya atau mengajukan pertanyaan adalah cara untuk mendalami atau mengeksplorasi masalah yang dihadapi oleh si klien kita. Jadi, dengan bertanya itu dapat mendorong klien kita itu untuk menceritakan dan membicarakan masalah apa yang sedang mereka rasakan, mereka alami, perasaan yang mereka rasakan, pengalaman dan pemikiran, bahkan hal-hal yang lain. Nah, di sini juga ada definisi parafrase, yang mana parafrase itu apa sih? Nah, parafrase itu adalah metode mengulang dari perasaan, sikap, dan perkataan atau jawaban yang telah klien jawab mengenai pertanyaan sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita bisa mengkomunikasikan dan kita meyakinkan kembali, oh seperti ini ya Mbak, oh seperti ini ya Mbak, seperti itu. Nah, jadi teknik bertanya itu juga ada dua. Jadi ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan terbuka ini kita bisa menanyakan segala permasalahan pada klien. Nah, itu juga kemungkinannya jawaban dari klien itu lumayan panjang. Jadi kita bisa menanyakan bagaimana perjalanannya, bagaimana bisa itu terjadi dan lain sebagainya. Yang mana pertanyaannya itu jawabannya lumayan panjang seperti itu. Nah, jadi si klien ini bisa menceritakan dengan sangat runtut misalnya, atau jawaban yang kita inginkan itu adalah jawaban yang panjang. Jadi nantinya kita tahu akar permasalahan itu seperti apa. Oke, di sini lalu ada pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan tertutup ini pertanyaan yang membatasi klien kita untuk memberikan suatu jawaban yang spesifik atau tertentu. Jadi ini kebalikan dari pertanyaan terbuka. Nah, yang mana jawaban si klien ini kita harapkan adalah ya atau tidak. Jadi kita sebagai si konselor itu harus memiliki beberapa pertanyaan, jadi harus membedakan mana pertanyaan terbuka dan mana pertanyaan tertutup, seperti itu. Jadi misalnya kita mendapati klien yang sangat-sangat introvert ya, jadi kemungkinan dia malas menjawab atau seperti apa, atau dia bingung, itu pasti kemungkinan banyak sekali jawaban-jawabannya itu ya atau tidak sih menurutku, dan itu kan tidak jelas, tapi dia memang menjelaskan ya saja. Nah, jika kita mendapati si klien seperti itu, kita bisa menggunakan pertanyaan terbuka, yang mana agar dia bisa menceritakan kembali arti ya atau tidak itu seperti apa sih gitu, ekspresinya seperti apa sih. Oke, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai teknik bertanya dan parafrase. Di sini nantinya saya akan sedikit memberikan praktek mengenai sesi konseling antara konselor dan si klien. Oke, kita akan mulai praktek sesi konseling. Di sini udah ada klien saya atas nama Mbak Selvi. Hai Kak Selvi. Halo Kak. Ini benar ya Kak Selvi ya? Iya benar. Oh, oke. Jadi kemarin Kak Selvi sudah sedikit menyinggung permasalahan Kak Selvi ya? Iya. Nah, jadi Kak Selvi stres karena tugas kuliah ya Kak ya? Iya. Kakak ini asli orang mana Kak? Asli orang Jakarta. Oh, berarti di sini Kakak merantau ya Kak ya? Kak di sini ada saudara atau teman dekat ya Kak? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Berarti di sini Kakak bener-bener sendiri banget ya Kak ya? Kalau sama temen-temen nggak ada juga Kak? Nggak ada. Oh, kakak udah pernah pulang ke rumah? Belum sih, soalnya belum
kakak ini stres masalah kuliah karena tugas, terus ada masalah-masalah lain nggak kak kecuali itu kak? Ya itu aja sih, paling kan tugasnya banyak, terus gak ada temen dekat jadi nggak bisa berkeluh kesah. Terus juga ada masalah magang minggu-minggu ini, aku sama teman-teman lagi ngurusin magang itu lagi sedikit ada permasalahan karena ngurus MOU-nya gitu. Oh gitu ya kak ya, jadi kakak ini stresnya itu bukan hanya karena apa kuliah aja ya kak ya, karena kakak nggak punya teman untuk ngobrol, kakak mau ngobrol sama orang tua juga nggak enak pastinya, takut orang tua kepikiran, terus tugas kuliah yang sangat banyak, apalagi ngurus magang itu juga nggak mudah ya kak ya, jadi makanya kakak agak mulai stres banget karena itu ya kak ya. Oh, oke. Jadi gini kak, kalau misalnya kakak masih berat sama pemikiran kakak atau kakak masih merasa stres, jadi kakak bisa hubungi saya kembali. Nanti kalau misalnya kakak ada waktu, kakak bisa hubungi saya, kakak bisa cerita kembali. Jadi nanti saya pastikan insya Allah kakak bisa agak lumayan lega, jadi kakak bisa beraktivitas dengan semestinya. Semangat ya kak ya. Oke, terima kasih ya kak. Terima kasih kak.